Ya, dia bekerja pada saat ada bunga es di mana di Eva. Bekerja apa? Aliran masuk strum ke situ. Strum masuk ke situ menghubungkan, menghidupkan yang namanya komponen untuk penghancur bunga es namanya heater. Oh, dari sini sumbernya, jembatannya dari sini. Strum sebelum menghidupkan heater, di jembatan dari sini yang ngatur. Kalau ini kok terhubung, harusnya pada bunga es banyak di Eva, dia harus terhubung, tapi dia posisi masih terputus, tidak terhubung, sehingga apa? Heater tidak hidup. Terus begitu terus, sehingga di Eva menumpuk bunga es, sehingga apa? Ini sumber penyakitnya di sini. Ya, kamu ganti selesai. Tapi kalau kamu ganti hanya ini, karena tadi sudah mengalami perubahan dia kan, takutnya komponen yang lainnya ngikut rusak. Ganti ini kemungkinan besar bisa Pak 15.000, bisa ini hidup mungkin. Tapi lebih baik lagi biar kamu kelihatannya profesional dan itu ganti tiga-tiganya aja. Ini namanya fuse panas atau termofuse. Fungsinya apa? Ini fungsinya tadi apabila di evaporator penuh bunga es dengan 2 pintu, dia akan menghubungkan arus listrik yang mau menuju ke heater, sehingga bunga es yang ada di evaporator itu hancur semua, meleleh, mencair menjadi kosong itu cairnya. Makanya untuk 2 pintu kamu di bagian belakang di atas kompresor ada tampungan air, ada nggak? Ya itu untuk menampung air hasil dari pencairan yang dilakukan oleh heater. Kemana? Ini kalau nulis nggak jelas. Ya, sekilas saja. Ya. Jadi fungsinya itu ya. Jadi fungsi ini ya tadi dia bekerja berdasarkan bunga es. Jadi ciri-ciri. Makanya saya bawa ini. Saya kasih aja langsung materi intinya. Wah kalau ini tempat saya mah kamu kulkas telanjang harus bisa ikut rangkaian kelistrikannya ya. Ya pemasangan ada timer segala macam apa semua full kalau tempat saya ya. Makanya tempat saya itu bisa kulkas bisa AC. Setelah selesai banyak job ya insya Allah karena sesuai. Ya fungsi dari termo defroster termo yaitu untuk apa? Ya menghubungkan arus listrik yang mau menuju ke heater. Jadi dia bekerjanya berdasarkan apa? Bunga es. Kalau ada bunga es banyak, dia nempel strum terhubung. Kalau nggak ada bunga es, dia nggak ada. Kalau atas begini kamu beli baru, banyak. Nggak terhubung ya, rusak kayak yang bagus bu. Rusak. Ya kamu sampai setoko tuh berkabel juga nggak bakal ada yang terhubung, ya kan? Ya. Itu kamu harus tahu. Ngetesnya bagaimana? Kalau mau ngetes boleh. Kamu besok mau masak nih, kita masih A. Kamu malah beli belanja, pulang kerja, ya kan? Bilang kamu udah telepon, Mas, kulkas saya yang atasnya dingin, aku bawanya enggak ya? 2 pintu itu bu, 2 pintu. Oke bu, besok pagi saya meluncur bu. Nah, kamu udah sedia bawa ini, udah sedia, jangan ini baru nyari, bawa, jangan udah stop kan? Bawa. Kamu kalau mau ngetes boleh di rumahmu, kasih aqua gelas, kasih air taruh freezer ya. Nah kalau freezer pakai baik kamu tes pakai itu multi tester kalau odometer terhubung berarti oke. Itu ngetesnya ya untuk yang defroster termo. Paham yang defroster termo? Paham? Cara mengetesnya paham? Bisa? Ya kalau ada keluhan di atas kulkas 2 pintu di atasnya nggak dingin, penuh buang es dan bawahnya tidak dingin, ini kemungkinan besar 90% ini, ya, kamu tes dulu, ya, tapi yang 3, yang jelasnya 3. Nah ini, fuse panas, fungsinya buat apa? Nah, kalau fuse panas ini berfungsi buat apa? Ini sekarang, ini ada gabungannya apa? Ini ada hubungan ini sama ini, ya. Kalau ini yang seharusnya dengan suhu tertentu di evaporator sudah tidak ada bunga es, seharusnya ini apa? Putus Pak. Seharusnya di evaporator sudah bunga es sudah mencair semua tuh, ya.
kan heater jalan terus heater tuh sebelum dia memutus heater jalan terus Pak, hidupin terus heaternya itu hidup terus dengan suhu tertentu dia akan putus jeder. Kenapa? Suhu di evap sudah udah nggak dingin lagi, dia akan putus. Kalau suhu normal dia putus, sehingga heaternya mati apa itu? Hidupnya mati apa itu kalau ini putus? Mati. Nah ini thermofuse ini buat jaga-jaga. Kalau apa? Kalau yang namanya defrost thermo ini seharusnya mutus, tapi dia tidak memutus, sehingga apa? Heater itu jalan terus hidup terus. Ini buat jaga-jaga. Fuse thermofuse, ya. Dalam suhu tertentu di ruangan evap, ya, dia akan memutus arus pengaman. Kalau nggak ada ini apa? Lelah itu putus orang itu. Heater panas banget itu. Lelah ruangan evap, ya kan? Makanya dijaga sama ini. Makanya takutnya yang tadinya karena gejala ini rusak, jadi sebelum pakai ini takutnya kan sudah mengurangi kualitasnya. Makanya ganti aja. Ini. Jadi fuse panas sama fuse dinginnya. Itu, ya. Oke, bisa dimengerti fuse panas fuse dingin. Oke ya, fungsinya udah tahu ya. Nah, mungkin ada yang mau menerangkan ini yang udah pelatihan kemarin 45 hari ini. Mas, maju mas. Ya, silakan. Ini dari barat. Panjar. Ini dari Panjar, silakan. Bisa? Ini terangkan ini nggak? Nah, ini apa namanya? Namanya apa? Namanya apa ini? Yang udah belajar, apa namanya? Nggak tahu. Wah. Ini namanya adalah timer. Apa tuh timer? Ya timer pengatur waktu. Maksudnya apa? Timer pengatur waktu itu? Nah, ini saya terangkan. Maksudnya adalah timer waktu ini untuk mengatur waktu kerja kompresor dan heater. Oh, ya kan? Kerja kompresor diatur sama ini mas, ya? Dan juga kerja heater ini yang itu namanya timer. 8 jam kompresor bekerja terus, ya kan? Putusnya kapan? Sudah sampai baru putus. Walaupun dia kerja tapi posisinya masih di jalur kompresor. 8 jam, kemudian setengah jam jalan, kulkas di rumah jalan, mati. Ya kedengar begitu kan? Jalan, mati. Itu kenapa? Itu bukan ini yang ngatur. Itu yang mutus adalah overload. Dari mana perintah dari mana? Perintah dari termostat. Nah, di situ ada termostat. Di mana termostat? Yang kamu puntir itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam ruangan freezer itu ada tuh. Itu namanya termostat. Nah, berfungsi buat apa? Memutus dan menghubungkan arus listrik berdasarkan suhu yang Bapak Ibu inginkan. Nah, itu fungsinya. Memutus dan menghubungkan arus listrik. Kalau suhu tercapai, contohnya, saya nomor 1. Bapak ini nomor 3, Bapak ini nomor 4. Berarti kan semakin panjang ke sana, suhu yang dia inginkan semakin dingin. Orang berarti kan hidupnya kompresor semakin lama. Itu untuk fungsi dari termostat, memutus dan menghubungkan arus listrik berdasarkan suhu yang diinginkan. Itu makanya kalau kulkas mati kompresornya banyak banget kasusnya. Ya harus ditinjau. Gak kemungkinan besar nggak kompresor itu mati tuh enggak. Paling demen saya punya ada orang nawarin kulkas kompresornya mati, paling demen saya. Ambil. Iya. Bukan kemungkinan dari kompresor Pak. Bisa dari overload, bisa dari ini, bisa dari termostat. Ya kalau termostatnya rusak putus, gimana mungkin ini hidup oke, overloadnya oke. Gak mungkin hidup. Orang jalur dari lain itu menuju kompresor melalui termostat. Dia ngatur. Termostat itu kalau di AC sensor udara atau termis, sama kerjanya itu. Kalau di AC, kalau di kulkas termostat namanya. Ya.
termostat itu fungsinya adalah memutus dan hubungan listrik berdasarkan suhu. Ini kan sama kayak itu, kayak sensor udara. Ya, ya ini kerjanya begitu. Jadi 8 jam dia bekerja di kompresor terus, posisi 8 jam di timer ini. Ya, nah setelah 8 jam bekerja, kurang lebih 8 jam bekerja, dia pindah kemana? Ke jalur heater. Kenapa pindah? Karena apa? Di evaporator atau di freezer sudah banyak bunga esnya, sehingga dia mau menghancurkan itu bunga es itu. Kan dua pintu no frost, masa no frost di bunga es ada esnya? Ya beda dong, ya kan? Nggak ada berfungsi berarti no frost di evaporator itu nggak ada bunganya. Nah, pada saat dia pindah ke apa namanya itu ke heater, ya, pada saat dia pindah ke heater, kompresor mati, ya, kompresor mati, istirahat. Yang bekerja apa sekarang? Heater lagi menghancurkan bunga es. Kompresor istirahat, berhenti. Dan kurang lebih berapa? Ya kurang lebih 15 menit. Ya, di heater bekerja. Ya tergantung. 10 menit, suhunya sudah tercapai. Dia kerja, tak putus. Heaternya mati apa hidup? Mati. Dia belum pindah ke jalur kompresor, belum orang. Ini kan jalannya kan motor, ada motornya nih. Saat dia aliran listrik, dia terus kerja terus putar dia. Jadi jangan mau putar-putar ini nanti kalau di lapangan sana kalau nggak terus boleh. Setelah arus listrik, dia makanya ciri-ciri untuk mendeteksi timer masih bagus apa enggak pada saat di area arus listrik kamu pegang dia bergetar begitu. Dia masih bagus. Kamu pegang diam nggak ada getaran apa, nggak ada apa. Ini mati ini timernya. Bapak ganti. Makanya Pak, kalau bagusnya ya, kalau kulkas ada keluhan begitu, 3 komponen penting ini kamu ganti. Biar apa? Lebih yakin. Ya? Biar nggak dikit-dikit panggil. Kemarin ini, sekarang ini, besok ini, nah pusing gitu ya. Nah kelihatan. Sekali datang langsung sikat 3. Ketiganya itu timer, defrostnya, terus sama fuse panasnya ganti semua. Ingat, setelah itu apa? Sebelum diganti bunga es yang ada di evap itu, kamu siram dengan air panas. Biar apa? Biar saluran yang dari atas mau menuju ke bawah itu tidak tertutup sama bunga es tadi. Biar mencair. Siram pakai air panas, rebus saja air panas saya kata jangan sampai mendidih, yang penting agak panas saja, siramin. Sama atas bagian bawah, bagian untuk yang hasil kalau drainnya, kalau biasa drainnya itu di atas kompresor itu lancar kan mengalirnya. Ada tersumbat juga di situ. Bukan hanya AC Pak, banjir Pak. Kulkas 2 pintu juga bisa banjir gitu. Bisa, kenapa bisa? Yaitu setelah mencairkan bunga es di evap itu, si air itu seharusnya keluar melalui pipa bagian belakang yang menuju di atas kompresor, ya kan? Tapi dia tersumbat sehingga berceceran kemana-mana ke depan. Ini kulkasnya banjir ini, ya kan? Nah, kalau banjir begitu, udah main logika. Oh, baik kata Mas Supri, lubang drain bagian belakang, tusuk aja pakai kabel ya. Oh, pakai kabel. Habis itu kasih air, lancar ya, udah selesai itu permasalahan. Itu ya. Oke. Sekilas ada ditanyakan? Kulkas. Ya. Masalah apa? Freon. Ya, freon. Untuk freonnya dia menggunakan ada yang R134A. Ada juga dengan menggunakan R600, sudah ada yang baru-baru R600. Untuk yang lama, untuk yang 2 pintu lama, untuk itu 134A. Ada keterangannya. Ada keterangannya di dalam. Iya, betul Mas. Silakan, ada tanya. Apakah evap kulkas bisa dicuci? Terima kasih. Apakah evap kulkas bisa dicuci? Nah, selama saya jadi teknisi belum pernah cuci evap kulkas.
Gak apa-apa kan nggak iya bagus kayak jempol ya kan. Apa? Plastik di atas kompresor. Kalau mau pedes boleh dibuka dulu boleh, ya kan? Enggak juga nggak apa-apa, ya. Itu kenapa sih di atas kompresor itu buat tatakan itu? Itu fungsinya buat penampungan air ya. Kamu harus berpikir, nanya tadi, Pak, mak air tuh nggak penuh ya? Dia balik keluar situ. Enggak. Jadi kerja itu saling memanfaatkan. Ya, kompresor itu kan panas. Ya kan, kompresor panas, ada tempat di atasnya, otomatis dia akan menguap itu air. Habis, jangan kamu paling, kok Pak mau penuh nggak pernah saya buat. Itu dipikir sama orang sana, pinter-pinter banget ya. Jangan kamu berita ke ibunya, Bu, setiap pagi buang air ini Bu, kamu nggak tuh ngerjain orang kamu itu. Iya. Ini Pak, awalnya kan itu kosong. Setelah dipakai kulkas tadi baru. tapi kok nggak penuh-penuh karena itu. Sekarang bisa jawab Pak. Iya, itu akan menguap dengan sendirinya karena apa? Dari panasnya kompresor. Sama aja dia kamu mendidik apa? Merebus air, tapi merebusnya pakai panas kompresor gitu loh. Gitu. Ya, jadi airnya menguap, nggak bakalan tumpah. rata-rata kulkas bawahnya itu terbuka. Yang bagian bawah, ya. Gitu ya. Tadi pertanyaan apa ya? Apa pertanyaan tadi? Oh, kulkas bisa juga pakai evapnya ya. Terus dia nanya juga ya. Untuk kulkas evapnya beda dengan AC Pak. Ya. Kalau untuk kulkas kondensor dan evapnya nggak perlu dicuci. Ya. Nggak perlu, biarin aja kayak gitu. Karena kulkas itu dia untuk perpindahan panasnya kalau di AC kenapa perlu dicuci Pak? Karena di AC itu dia perpindahan panasnya bukan natural convection ya. Kalau yang di kulkas itu perpindahan panas secara natural atau natural convection, perpindahan panas secara natural dengan alami ya. Makanya dia dinginnya nggak bisa diburu-buru, lambat ya. Beda sama AC. Kalau AC itu kan dia butuh pendinginan cepat, butuh perubahan cepat sehingga dia diadakan kipas untuk melepas panas. Nah, kalau dia evapnya kotor, otomatis pelepasannya terhambat, makanya dia harus dibersihkan. Tapi kalau di kulkas nggak perlu dibersihkan, biarin aja begitu. Oke ya Pak? Ya, ya, lagi? Lagi-lagi itu baru Ya. Ya, lagi. Ya, penempatan komponen-komponen tim dan kawan-kawan itu posisinya ada di belakang. Ya, oke. Untuk penempatan komponen ini ya, bis dingin dan bis panas ya. Ada defrostermo sama termobis. Beda-beda sebutan orang ya. Ada yang menyebut defrostermo, bis dingin. Ada yang menyebut bis panas atau termofuse. Ya, silakan masuk yang mana. Tapi satu enggak alat itu satu alat itu. Hanya satu maksudnya. Ini dua alat ini, dua komponen ini berada di bagian evaporator. Nah, di bagian atas, kalau kulkas itu kamu buka, kan ada casingnya tuh, ya kan? Kamu congkel dulu itu, buka dulu. Boleh pakai OB, boleh pakai apa namanya alat pakai perak, ini juga bisa. Itu serah kamu variasi bukanya itulah ya. Yang penting hati-hati, jangan sampai patah itu sentilnya ya. Kalau patah nanti nggak bisa masuk lagi. Ini adanya di evap Pak. Kalau yang dua, kalau yang satu ini beda-beda, tergantung jenis AC-nya. Contoh, ada merek Panasonic, dia berada di tengah, ya kan? Berada di tengah-tengah, ada. Contohnya, dia di bagian bawah kompresor, ada. Tapi cari aja. Tapi Bapak juga perlu apa namanya pengetahuan di situ. Contohnya inverter nyari beginian nggak ada. Terus sampai budek juga cari nggak ada. Ini gimana ini ya?
apa nih timernya kata Mas Supri, timernya ini yang apa bawahnya dingin atau dingin timernya ini. Nggak taunya kulkasnya LG inverter. Wah, yang terbaru itu bawahnya nggak dingin. Nah, bingung kamu ya. Kata Mas Supri, timernya ini buat tarik timer cepat tarik. Nah, buka kagak ada. Yang kalau inverter tuh nggak pakai timer. Ya, inverter itu udah pakai modul semua. Ya, modulnya di belakang itu atau di atas evap ya, modul di situ ya, itu inverter Pak, kulkas inverter nggak pakai timer. Kalau yang pakai timer ini yang model lama, model konvensional kayak AC konvensional. Makanya kan sekarang kemajuan zaman kan semuanya pakai inverter, tapi itu rusak. Nah, banyak yang rusak inverter ya. Tapi ya kita harus ikutin zaman itu. Kalau inverter ada yang rusak, silakan ya. Kalau ini berhubungan dengan modul, biasanya modulnya, ya. Untuk kerusakannya di modul. Biasanya dip apa? Ya sama kayak di AC begitu, ya modul. Kalau inverter, apapun mau AC, mau kulkas, kalau udah rusak, pokoknya hubungannya sama modul ya. Modul ganti ya, insya Allah selesai. Pakai itu ya. Tapi untuk yang pengalaman saya di lapangan yang kita dapat AC kulkas bekas inverter itu nggak bisa dipakai nggak bisa langsung dipakai ganti pakai timer ya, kulkasnya beda. Makanya apa, kalau kamu beli kulkas inverter lebih murah daripada kulkas konvensional. Beda Pak. Kalau kamu beli kulkas inverter, nggak bisa langsung diganti pakai timer, nggak bisa. Kamu harus ganti dulu apanya. Inverter itu kan harusnya DC, Pak. DC harus searah. Kompresor itu harus searah. Berarti harus diganti kompresornya. Kompresor AC kalau kamu mau ganti pakai jalur dirubah pakai timer. Itu lampunya DC, kompresornya DC, kipasnya DC. Itu kenapa dia murah Pak? Inverter ya itu begitu, beda. Kalau dapat kulkas yang konvensional itu harga 250, kalau yang inverter itu 150-100 ribu. Jangan mahal-mahal kalau beli inverter kamu kulkas bekas ya. Kenapa? Gak bisa dipakai. Saya cuma minjem bodi aja sama dia ya, kulkas ganti, kipas ganti, kompresor ganti ya, lampu ganti, semua ganti semua. Saya hanya butuh bodinya aja. Gitu ya. Kalau untuk yang inverter. Kalau konvensional ya, kalau ada kerusakan begitu, bolehlah kamu cari-cari begitu ya. Timernya di mana kamu cari ya, kamu cari. Banyak nanti ya untuk permasalahan kulkas bab itu, terutama banyak bab itu. Keluhannya sama. Atasnya dingin, bawahnya nggak dingin. Nah, paling banyak keluhan terbesar untuk bab itu. Nah, kalau itu satu pintu, nah, gimana caranya bersihkan kulkas satu pintu? Takutnya nanya customer, ada nyuci AC, Mas, kulkas satu pintu saya kok di atas itu buang esnya banyak banget gitu kan, sampai ditutup aja susah menutup. Gimana cara bersihnya Mas? Ini Bu, pakai obeng, cek ya. Nah, ibu pakai pisau cek. Begitu, kamu nanya begitu? Udah kamu selesai di situ kamu ya, nggak boleh. Nah, kamu kasih tahu ibunya, Bu, Pak, kalau mau membersihkan ini, Bapak offin aja dulu yang di termostatnya tuh yang 1, 2, 3 off, boleh. Berarti kalau dia off, kompresor nggak kerja, ya kan? Kompresor nggak kerja berarti dia akan mencair sendiri bunga esnya. Cuman bedanya dengan satu pintu ya secara manual kita. Kalau dom itu kan udah ada ini, gitu kan? Kita nggak usah berapa jam nih, wah, putar kok heater enggak, ini yang kerja otomatis. Ya, 8 jam bekerja kompresor 8 jam, pindah ke heater. 15 menit pindah lagi kompresor, 8 jam lagi pindah lagi ke heater. Terus begitu, pindah, bolak balik. Kan kadang capek juga ini, ya kan? Nah, rusak juga. Capek di kompresor aja lah. Udah di kompresor aja, berarti kompresor terus itu hidup, ya kan? Kalau kompresor hidup terus, ya otomatis evaporator buang es banyak banget. Kenapa? Ini yang berarti yang nggak mau pindah.
Sukanya dia kerja di kompresor aja, nggak mau pindah-pindah ke heater. Ini, jadi nggak selamanya di bawah dingin dia, di atas dingin, di bawah dingin ada buang es, nggak selamanya ini. Ini juga bisa. Kenapa? Dia tidak mau pindah dari jalur kompresor ke jalur heater. Biarpun toh ini bekerja, kalau ini tidak mau memindah, nggak mungkin bakalan dia akan jalan gitu. Ya nggak? Makanya perlu dicek ini juga. Gitu. Paham kan? Masih ada waktu?